lagi makan ini nih, kinca durian. Lezat. Tapi nggak bikin siapa, suka Mah? bikinan mama. Barangkali enak, tapi kalau menurut mama sih biasa aja karena nggak suka manis. Tapi udah pas rasanya, enak. Pas Enak ya. kan buat kita yang jarang-jarang. Aku juga bukan penggemar manis mah, cuma kalau untuk kayak gini masih bisa Udah diterima. pas, Udah ya. pas, manisnya pas gitu. Ya Bel nih, Oma lagi cari-cari apa tuh. Sekarang kan COVID lagi seperti ini gitu kan. Lagi cari-cari tabung Bel. Bisa bantu nggak? Gimana? Tabung tuh sekarang keadaannya tuh karena udah Tabung langka ya. ini, tabung oksigen. Tabung oksigen yang tabung kan. Yang komplit aja, yang plus sama. Karena berhubung sekarang harganya juga udah tinggi kan, Oma. Terus barangnya juga susah carinya, langka kan, Oma sekarang tuh. Jadi ya ada pun dia rebutan barangnya. Saking mahalnya ya. Iya. Banyak yang nimbun apa gimana tuh Ya, Bel? ada juga yang nimbun, yang nakal pedagang itu, ada juga yang kayak gitu. Jadi yang harusnya kita dapat cuma harga 700.000, sekarang bisa melonjak berkali-kali Bisa 5 kali lipat ya? Sebenarnya kita keluarga juga nggak ada yang kena COVID juga, tapi wanti-wanti menjaga. Harus punya paling nggak 1, 2 Paling emang tidak ya satu rumah tuh ada lah satu gitu, supaya nanti kalau ada kejadian yang tidak diinginkan Amin. kita udah punya cadangan, kita nggak cari sana nggak cari sini kan, paniknya seperti apa ya nggak Mungkin gitu. juga kita lapor RT terus bekas orang kan juga takut ya. Iya. Apalagi bekas untuk orang dari sakit. Bekas orang-orang COVID gitu Iya. kan. Soalnya kan ada tuh supir Oma tuh si Leo, anaknya sakit COVID, dia cari kena COVID, dia cari tabung nggak dapet, terus cari rumah sakit nggak dapet, terus saudara aku yang di Senen, yang di Jakarta tuh Tante Wati, dia udah 5 rumah sakit semua full nggak dapet, sampai sekarang akhirnya dia isolasi mandiri. Sekarang Coba. juga udah ada yang persewaan tabung sih sebenarnya. Tabungnya Cuman disewa? memang ada tuh sewa tabung. Tapi kalau tabungnya aja nggak masalah kan, ininya kita Nah, regulatornya kita yang cari. regulatornya. Oh iya, sama aja kayak di rumah sakit kan itu tabungnya Kita kan dari sewanya mana? tabungnya aja, ya Kak. benar. Regulatornya kan yang diganti ya benar. Iya sih. Cuma Sekarang mau nyari obat-obatan juga pada langka semuanya. iya, aku aja mau cari antibiotik susah mah. Susah ya, semua penuh kan, apa-apa semua, aduh lagi keadaan begini, apa tuh, Lagi agak apa ya, mencekam lagi kalau dibilang. kredit deh gitu. Tuh, karena banyak banget juga kebetulan baru dapat kabar juga hari ini teman SMA aku satu angkatan itu 2 orang yang meninggal gitu, ya Kena COVID ya, Kak? COVID, dan dia ada penyakit bawaan juga, asma. Terus kemarin juga salah satu teman baiknya aku sama Kak Vicky juga kan meninggal, yang almarhumah Jen Salimah juga itu kan sama aku kan deket banget, sahabatan banget kita kan. Itu juga usianya kan sama aku gitu kan. Cuma kayaknya banyak Kayak banget nggak lah. nyangka ya, Kak. Setiap hari mah kayak bawaannya tuh ngelihat Postingan, sosial media semuanya pada bilang innalillahi apa gitu. Jadi kayak sekarang gini, bukan menyepelekan COVID ya, paling enggak kita lebih itu aja sih, tahu prokesnya gimana gitu aja lah. Masuk kita keluar rumah dengan udah mempersiapkan masker, hand sanitizer kayak gitu-gitu juga. Untuk kayak Oma juga kan pasti Oma juga kan ada sakit lambung kayak Oma bilang gitu. Kita kan namanya, maafin Ojib bilang jelek, bukan nyumpain atau apa, namanya kan orang tua, kita kan ngeri gitu kan ya kayak gitu. Karena kita aja yang di usia segini aja rentan gitu. Oh masih benar-benar takut sama COVID. Soalnya yang lalu bulan-bulan kemarin tuh bilang apa ya, nggak begitu takut gitu, masih mau ke mall, masih mau makan, kan hobinya makan di luar. Sekarang sama sekali aku takut. Mendingan di rumah Udah masakin aja udah. Iya, udah 10 Gojek aja hari, ya. udah 10 hari juga nggak keluar rumah, saking takutnya. Iya benar. Iya, karena kan punya penyakit bawaan lambung, ada lambung nih, punya lambung, takut banget deh. Kalau udah kena, aduh, dia ngantem di leher sini, terus di pernapasan, aduh udah deh. Sebenarnya sih kalau aku juga sering banyak sharing juga tentang COVID sama teman-teman dekat aku juga yang kita pelajarin juga tentang COVID ini sendiri gitu ya. Jadi maksudnya
intinya sih imunitas kita aja mah. Jadi kalau misalkan kita jaga aja imun diri kita kayak gitu. Dan Banyak juga makan kah sebenarnya? Ya, jadi lupakan diet dulu lah, Nah, banyak makan aja. tadinya kan aku mau diet nih, ya kan. Cuma Jangan pikirnya dulu. sekarang kayaknya aku mikir yang penting imunitas kita bagus, kita sehat, itu aja sih. Terus itu kalau misalkan vitamin-vitamin yang diperlukan, selama itu perlu, mama juga tuh mah apa vitamin juga. Aku mau jangan- vitamin udah lengkap banget banyak, tapi sekarang lagi stop dulu karena kan lambungnya sakitnya kenceng hampir tiap hari, jadi nggak mau dicampur vitamin sama makannya obat-obat aja, lambung. makannya aja yang bagus mah. Makan Iya. dari makannya mama, pola makannya juga, dan jangan stres. Jangan Karena lambung stres, itu tuh bukan oh. ituan loh mah, bukan hanya Turun dari. Bel, ini Oma tuh turun berat badan. Iya, makanya ini kurusan ya Kurusan sekarang ya. iya agak Padahal dulu kurus. mau kurus, tapi sekarang giliran kurus Jadi- pusing karena kurusnya dari sakit. Takut kan karena lagi covid begini ya, paling enggak kan kita Jangan mikirin Harus- suami dulu, Oma. harus fit gitu kan, enggak mikirin. Enggak, jangan mikirin tentang Vicky juga. Kepikiran banget mama Ya, tuh kalau dia untuk namanya Vicky. orang tua, Iya pasti. Cuma maksudnya gini loh. Mm-mm. Karena kan Oma ini orangnya tuh apa-apa kan dibawa kepikiran langsung. Mm-mm. Nah, penyakit lambung itu bukan hanya karena kita telat makan sambal, nggak gitu aja, tapi dengan pikiran itu lebih parah mah. Dan pikiran aja tuh bukan hanya ke lambung, tapi bisa ke penyakit-penyakit yang lain gitu. Kayak contohnya mamaku kan kena cancer. Itu kalau udah masuk ke pikirannya dia keganggu, itu lebih bahaya lagi dibandingkan sama yang lain-lainnya. Kan dari pikiran itu bisa kemana-mana penyakitnya. Gitu. Makanya aku bilang bukannya, ya pasti kepikiran masalah anak, belum lagi masalah yang lain-lain, belum suaminya mama, kayak semua kan campur aduk nih. Ibaratnya ibu mertua aku nih kan mikirinnya banyak gitu. Cuma Soalnya udah nggak ke Istanbul juga sampai dia udah marah. rencananya mau ke sana. Ya Mah ya. Kan waktu itu kan udah mau berangkat sebelum itu Iya, kan. sampai dia udah marah. Aku mau datang ke Indonesia, tapi aku nggak mau ketemu sama kamu, dia bilang. Kenapa Iya. kok udah datang ke Indonesia nggak? Tapi mau dalam hati gini, siapa yang bisa datang orang luar ke Indonesia dalam hati kan? Tapi sebenarnya sih bisa aja, cuma sekarang ini memang lagi diperketat lagi karena keadaannya sekarang seperti ini. Dan kalau misalnya kayak mama kan rencananya memang mau pergi ke sana dari berapa bulan yang lalu ya, Mah. Cuma keadaannya sekarang malah sekarang jadi PPKM kayak gini, kita mau usah ya namanya keluar negeri, mau kita keluar dari rumah aja juga mau kemana-mana suka ada lockdown, iya. kan, Ke gitu. Jakarta aja udah lockdown. Udah agak disusah Banyak juga. Nah, menyangkutkan. kalau aku bilang saran aku sih gitu, mama jangan terlalu stres, soalnya karena kalau apa-apa mama kepikirannya udah kemana-mana. Mules gitu. langsung kalau Jadi lari kepikiran ke tuh lambung akhirnya. mules. Sekarang malah udah kepusing. Katanya kalau udah ke tingkat kepusing itu udah naik tahap. Kemarin masih belum ke pusing, sekarang jatuhnya udah ke pusing. Kalau Sebelah mama kiri. lagi sakit gitu, jantung rasa suka kayak cekik gitu. Enggak, debar kenceng. Takutnya GERD. Udah get. Mama udah GERD Udah. juga. Nah, kan Soalnya bener udah kan? sakit. Ya Allah. Nih. Itu bahaya. Bahaya, GERD Udah. bahaya. Banget. Ini GERD udah bahaya. sakit belakang nih. Ya Allah. Udah Dokter ke situ. bilang mama kena Oh, GERD. Nah, itu harus lebih hati-hati lagi, Ma. Tapi lambung jangan terlalu banyak makan ketan. Ini makanya jarang. Sedikit, ini kan baru Sedikit lagi aja. makan. Iya, udah berapa? Pokoknya ini udah di medical check up semua nih seluruh badan nih. Total. MRI juga ya. Udah semua. Udah semua. Udah sampai rekam jantung apa semua darah semua. Udah. Tapi kata Udah dokter apa? komplit. Nggak ada apa-apa. Ya lambung. Lambung. lambung aja. Cuma lambung, obatnya semua dikasih. Obatnya obat apa? Obat lambung. Lambungnya udah kronis. Kayak aku, sebenarnya aku juga kan ada GERD juga kan. Cuma makanya sekarang kayak aku bilang, mamaku tuh sakit. Tapi aku bawa happy aja gitu. Orang nggak ada yang tahu kalau aku nggak mau orang banyak yang tahu kalau aku tuh gak sedih mikirin ibu gitu kan. Nama ibu kandung sendiri lagi sakit. Udah bikin video lucu-lucuan aja. Mama juga kalau misalkan lagi daripada stres datang ke sini aja kita bikin masak-masak kayak gitu itu aja mah, daripada mama di rumah mikiran apa segala macam, toko lagi nggak buka ya kan. Iya, Nanti Sebenarnya udah males kemana-mana sih. Vicky WA-in aja, "Ma, besok pagi-pagi datang, Ma." Gitu kan. Ada masak apa ya? Udah gitu lupa, inget-inget udah jam 11. Oh iya, disuruh ke rumah Vicky. Lupa. Kalau ngomongnya malam kadang lupa kan, kalau pagi. ya mendingan di ibaratnya itu kalau aku bilang kan di sini aja tuh ada kamar juga, mama bisa tiduran. Mama juga. mah nggak betah. Pasti ujung-ujungnya pengennya di rumah Nanti sendiri. sore pulang kayak gitu. Jadi kayak di sini kita kan bisa ngapain kek, bisa namanya masak-masak, bikin apa kayak gitu-gitu. Kalau di rumah mama diem sendirian di Iya. kamar, malah Pasti mikirinnya mikir, enggak. Iya, Mikirin belum kemana-mana nanti gitu. ditekan Bener. suami, ini sama apa. Enggak sih, kalau masalah ke sana sih nggak terlalu dipikirin sih. Mikirin Kak Vicky.
Mikirin Kak Vicky. Kalau suami sih nggak begitu banget dipikirin, Yang masa bodoh amat lah gitu kan, namanya juga orang udah suami istri. Ya kalau dia nggak sabar ya kembali lagi ke diri dia gitu aja. Kita kan juga lagi begini keadaan di pesawat, takut juga kan. Serem juga ya. Belum nanti karantina dulu segala macam kan. Kalau di sana sih nggak karantina, nanti Oma balik lagi pulangnya iya. kan. Karantina. Kan Oma udah ngerasain di karantina. Sebelum orang-orang udah duluan di karantina. Gak enak ya. Oh. Enak sih, karena emangnya tahu juga gitu. Oh di iya, mana di karantina di di sana? karantina di sini. Oh di sini. Mm-mm. Oh, Udah di oh karantina. sempet pernah. Pernah seminggu. Di mana? Kemayoran. Terus Dari bandara tuh dipaksa kayak orang bawa narkoba, tahu nggak? Dijegat gitu ya. Dijegat terus 3 lapis juga. Pertama apa tuh orang bandara tuh orang bandara tuh apa namanya? Orang imigrasi. imigrasi. Pertama imigrasi belok kiri, habis belok kiri, loh kok ini ada abri ada 3 lapis dijaga sama Jadi abri. kita nggak bisa kabur gitu. Nggak bisa. Bener-bener ini. Barang kita aja di mana tuh, saya mau ambil barang saya dulu, Nggak boleh. nggak boleh, sama dia nggak boleh. Nanti diambilin gitu. Nanti diambilin. Akhirnya ibu mau pilih mana? Mau pilih di hotel atau mau pilih di karantina di Wisma Atlet? Kalau di hotel gimana gitu ya? Kalau di hotel ibu nanti Biaya 5 segala hari, waktu itu biaya sendiri. Kalau 5 hari ibu mau pilih hotelnya mana gitu, diunjukin tuh, nih hotel bintang 5, ini. macam. Malah jadi kayak piknik sendiri ya. Iya. Santi kemarin kan Asanti. Iya udah gitu Oma bilang gini, ya udah di hotel aja deh gitu kan. Nah, udah di hotel, udah sampai tuh di hotel, dianterin di kota, daerah kota kan ambilnya. Sampai sana, kira-kira saya berapa lama di sana gitu. Ibu mau biaya sendiri atau mau biaya pemerintah? Kalau biaya pemerintah nanti Wisma tunggu, enggak di hotel. Oh dia tadi. Tunggu nanti orang kami datangi di sini ada berapa yang mau di tes COVID kata dia. Kalau ibu mau bayar sendiri waktu itu masih 1.750.000, terus bayar hotel seminggu segini. Waduh, Oma hitung-hitung, waduh udah 5 juta lebih, enggak jadi deh. Enggak jadi, udah isi formulir. Waduh enggak jadi deh. Dihitung-hitung nanti kalau menunggu lagi bisa bayar lagi dong sampai sedapatnya yang dari Wisma Atlet. Udah minta antar lagi, saya nggak jadi, saya nggak bawa uang waktu itu, memang pakai masker kan, nggak ketahuan kalau saya itu siapa gitu. Aduh saya nggak ada uang gitu, udah alasan nggak punya uang aja. Saya nggak punya uang, koper saya aja ketinggalan kan di bandara gitu kan. Gini alasan, ya udah saya nggak ada uang, kalau saya nggak ada uang bagaimana gitu. Tolong antarkan saja saya ke Wisma Atlet, diantar lagi ke Wisma Atlet sama dia. Tadinya tuh pakai jemputan mobilnya kayak Alphard gitu, bayar juga kita. Oh itu bayar juga. Bayar juga kan, bilang ini siapa yang bayar nih? Udah include kata dia sama hotelnya gitu. Ternyata suruh bayar. Nyatanya suruh bayar. Begitu kita udah tahu nih, dapat pengalaman sedikit, saya nggak ada uang, habis tolong antar saya ke Wisma Atlet. Udah akhirnya gabung di sana di Wisma Atlet. Gabung sama TKW ada anak dari Malaysia. Habis studi di Malaysia. Nah, udah kamarnya 3, 1, 2, namanya bekas Wisma Atlet kan lumayan bagus. Itu punya pengalaman tuh. Bagi yang di karantina itu tidak menakutkan. Kalau menurut Mama sih enak. Karena Mama nggak pernah turun, yang ambil makan Dianterin pokoknya ya. enggak, ambil makan turun, ambil sarapan turun. Cuma Bentar yang main nih Vicky. Nah, terus cuma yang ambil makan yang anak dari Malaysia ini ABG. Kita sih nggak pernah turun. Waktu itu datang hari Jumat sore jam 5 sore. Terus Jumat, Sabtu pagi kita turun ke bawah dari lantai 7 turun ke bawah, udah rapet deh semua. Dites apa? Genos. Bukan antigen nih. Iya. Swab antigen. PCR apa antigen? Pokoknya Antigen. yang doang ya? yang komplit itu apa PCR ya? PCR. Di PCR semua komplit. Nah, itu kalau malam itu sangat menegangkan. Kalau di karantina itu. Kalau sirine bunyi, wing, itu ada jemputan. Oh ya Allah. Itu ada jemputan yang tadi hasil COVID, hasil dites itu mana yang kena COVID.
Itu bloknya beda. Oh, dipindah. Iya, dijemput sangat menyeramkan. Dia pakai apa? Yang itu yang APD, pakai astronot APD. itu Iya, pakai APD, APD semua, semua. serem-serem bunyi. Wing 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 wing. Waduh, itu lantai berapa? Kita kan takut kamar kita yang kena diketok kan. Iya, Kita kan nggak tahu yang mana yang kena. Mungkin teman sekamar kita juga kena gitu kan. Benar. Bener-bener waktu awal sih nggak tahu itu bunyi sirine tuh apa. Akhirnya tanya tuh sama office boy, kalau bunyi sirine itu apa sih? Oh itu ini Bu, katanya nanti siapa yang positif mereka dijemput. Kita kan takut lagi, ya nggak? Pindah bloknya. Iya kan, Pindah bloknya, kita takutnya aduh kalau kita positif tambah waktu lagi, dari kita udah 5 hari tambah menjadi 2 minggu lagi. Walaupun enak ya makannya apanya gitu, Oh, nginep di hotel. enak sih kayak hotel aja, namanya bekas Wisma Atlet ya, nggak namanya bekas atlet kan pastinya enak. kayak hotel. bener-bener kayak Ada hotel. TV, ada kamar mandi, Ya, kamar kayak mandi hotel enak. lah, gitu. Enggak, kita satu kamar itunya 3, bednya 3. Jadi nggak sepi banget. Kalau sendirian mungkin stres ya. Stres, Mas. Jadi bertiga ngobrol deh, ada TKW juga, mantan kerja dari Dubai, lucu deh, lucu banget, lucu gitu Jadi akhirnya. betah ya. Jadi betah, kadang pesen makanan gitu. Kalau tadi Oma pilih yang di hotel yang mandiri bayar sendiri. Sendiri, Sendirian. waduh. Malah jadi jenuh ya, Mas. Jadi jenuh, makanya itu ada pengalaman deh gitu. Makanya kalau di karantina maupun dimanapun keberadaannya, kamu jangan takut. Aku udah pengalaman. Mantan karantina COVID. Mantan Padahal nggak karantina. kena COVID ya, Maya. Padahal enggak, begitu pas hasilnya. Jadi berkelompok ya. Tim coklat. Jadi kita satu pesawat itu ada berapa orang gitu kan. Tapi nanti diacak udah sampai di karantina itu. Tim coklat ada pembimbingnya juga 1 orang. Ini namanya A B C D E gitu kan. Ini satu regu 20 orang. Nah, nanti disebutin tuh kalau hasilnya kita nggak ini. Disebutin. Oh, disebutin. Disebutin lagi di situ. Aduh, kita masuk nggak sih dalam nama itu gitu? Ada nggak sih? Kalau nggak ada, berarti untuk yang berikutnya nama kita termasuk yang nanti akan dijemput sama COVID yang serem itu. Aduh, Serem banget. Serem kan? makanya agak-agak ngeri juga ya kalau misalnya keluar negeri. Mau keluar jadi pulang. negeri. Iya, tapi tempo hari sih nggak punya pengalaman serem seperti sekarang. Kalau sekarang kan yang meninggal bener-bener tetangga ada, siapa ada. Kalau dulu kan yang meninggal tuh masih di mana-mana, pemberitaannya cuma di TV. Kalau sekarang kan real ya. Di mana-mana ada yang meninggal COVID, di mana-mana ada yang meninggal COVID. Mungkin saya juga kabur kali. Bahkan sekarang jenazah aja, kemarin temen cerita ada nomor antrian sekarang, pakai nomor antrian Mama. Iya, Saking padahal jenazah penuhnya. ya. Di Kalau- sini Bekasi sini. Kalau aku dulu kan COVID itu yang bulan Maret, jadi Februari Maret kan. Cuma yang Indonesia yang akhirnya benar-benar di lockdown itu kan dari Maret ya kan. Maretnya. Nah, tahun lalu kan. Tahun lalu. Nah, Februari itu aku ke Jepang. Oh, sempat ke Jepang. Jadi awal-awal COVID tapi belum separah sekarang gitu. Jadi aku ke Jepang, untungnya belum kena ada yang namanya Lockdown. Isolasi. ya kayak mama itu. Karantina belum ada pas pulangnya. Jadi udah pulang terus sampai sana di sana masih santai banget. Pas di Indonesia berapa lama udah langsung lockdown gitu. Kalau aku sih ya udahlah lockdown di sekarang rumah aja. peraturannya lebih ketat ke luar negeri. Aduh, sekarang lebih ketat deh Tadi aja pokoknya. aku telepon mama kan dengar kan aku nanya yang ke Jepang aja tuh masih belum bisa gitu. Apalagi sekarang Indonesia lebih lagi banyak kasusnya kan. Lagi Ya udah udahlah zona kita di hitam. rumah aja lah. Di rumah Lebih aja aman dulu. ya, kita ambil ini aja. Sekarang Oma paling takut deh sama COVID. Bener aja, sumpah takut karena Tapi jangan balik lagi kayak tadi jangan terlalu itu banget. Bukannya parno ya. takutnya gini, saking takutnya malah jadi bikin orang parno, terus bikin mama parno sendiri, terus nanti malah imunitas mama lebih turun lagi. Turun ya. Gitu. Ya udah biasa aja lakuin kegiatan mama sehari Kemarin di rumah. walaupun udah di Wisma itu karena belum punya lambung juga nggak ada rasa takut gitu. Malah lucu kan kalau pagi-pagi tuh anak yang dari Jepang, yang dari TKW lucu-lucu kan, anak belas-belasan kan umurnya.
Kayaknya dia juga asal turun sergu gitu kan, turun sergu, liatin aja pada bawa koper Iya, gede kan TKW, gitu, TKW. TKW, jadi nyampurnya sama yang paling tidak yang studi sih berapa orang, kebanyakan TKW. Yang temen Oma tuh TKW tuh, TKW dari TKW dari Riyadh, oh, sampai berteman sampai sekarang. sekarang iya. Kabar segala macam. Iya, jadi silaturahmi ya Mai, jadi dapat saudara lagi. Mama ada cerita pengalaman apa lagi tentang COVID? Kenapa jadi ini kan channelnya Mama, aku jadi aku yang nanya. Mama yang nanya. Nggak apa-apa. Pokoknya pengalaman COVID berhubung dulu juga nggak terlalu serem seperti sekarang. Mungkin kalau kayak sekarang, Mama kabur. Sumpah kabur. Iya. 2020 Januari, akhir tahun Akhir 2020 kita kan ke Bali. Nah, kalian nih punya pengalaman COVID nih. Tapi waktu itu juga Mama belum takut ya sama COVID ya. Iya, Belum kita semua terlalu seheboh kayak sekarang. Satu bus nih sama dia nih. satu bus karena Mama ke kamar. Ke Kan- kamar Karena aku. belum tahu ya kan. Karena Nih waktu itu- waktu apa aku meluk Kalina tuh bajunya basah. Basah dalam keadaan ini masih inget nih, kalau inget sekarang nih, basah, aku peluk, ini keringetan basah. Keringet dingin ya Maya. Keringet dingin. Masih terasa ini basah saking basahnya. Aku pelukan malam tahun baru tuh saking happy-nya gimana. Tapi dia basah kuyup karena keluar keringet dingin. Jadi Kalau Udah sekarang rasa nggak enak ya. Kalau sekarang pasti nular. Oh ya iya pasti. Benar. Iya kan? Jadi waktu itu tuh karena gini kan, yang kan apa ya kalau aku sih sebenarnya sih waktu itu dibilangnya kan sakitnya karena tipes kayak gitu kan, apalagi kalau misalnya sorenya tuh demam. Aku pernah juga pengalaman tipes, ya udah jadi nggak terlalu yang gimana banget gitu kan, cuma memang nggak bisa nyium, nggak bisa apa sampai Jakarta. Pokoknya Kak Vicky bilang kamu nanti sampai Jakarta langsung masuk rumah sakit ya kan mah. Turun dari bus tuh pas sampai Jakarta, baru turun dari bus di rumah Mama, di rumah Kak Vicky yang di sana saat di Galaxy itu jatuh aku ya mah ya, karena nggak kuat berdiri, jatuh. Ya soalnya tipes itu kan udah daya tahan. Iya maksudnya Dokter kan bilangnya tipes. Aku tuh lemes banget kan. ya ampun, itu kita yang rencananya mau ke Bali itu, kita mau jalan seneng-seneng ya mah ya. Kita mau udah rencana mau ke pantai, mau ke sini sampai sana, Capek, sampai Bali. Boro-boro aku diinfus deh. Jadi berapa hari mah kita pas yang di Bali? Enggak, kalau Mama kan nyusul belakangan naik pesawat. Oh iya, Mama nyusul, kan kita naik bus kan semuanya. Nah, pulangnya baru barengan. Itu sakit semua. Sakit semua. Sakit semua. Sakit semua. Tapi Mama bukan sakit kayak aku. Kalau aku nggak bisa Sakitnya karena nyium. masuk angin gitu kali ya. Kalau Mama karena kecapean apa kalau nggak Kecapean. salah ya? Apa sih waktu itu Mama? Belum jelas deh itu Nggak ada yang sakitnya jelas. apa Nah, tuh. kalau aku dibilangnya tipes, aku nggak bisa nyium. Udah sampai Jakarta, udah aku disuruh naik pesawat pulangnya sama Kak Vicky. Aku nggak mau. Akhirnya naik bus kan, rame-rame. Semobil sebus, alhamdulillahnya nggak ada apa-apa. Sampai Jakarta itu baru turun dari bus, aku jatuh karena lemes banget, langsung dilariin ke rumah sakit. Pas masuk rumah sakit, ya dokter bilang aku tuh COVID, gitu. Aku COVID dan aku langsung dipindahin dari yang namanya green area ke gray area. Kan ada green area, gray area, sama red zone kan. Jadi itu yang udah. Tapi COVID sebentar ya, nggak lama ya. Aku 5 hari kan mah Oh, dirawat. 5 hari. Ingat kan waktu itu aku 5 hari, kita jalannya aja waktu naik busnya aja kan waktu itu berapa hari? 11 hari mah ya. Itu udah rasa di bus itu udah Nggak enak. Berarti memang aku tuh udah sembuhnya pas yang dimasuk rumah sakit ya berarti mah. Berarti memang pas perjalanan kita itu memang aku sakit berarti gitu. Oh begitu sakit, begitu sampai udah demam ya. Udah emang aku udah mulai sakit pas Di lagi hotel mulai. juga panggil dokter berapa kali. Iya kan kita dari Cirebon udah mulai sakit. Hari pertama waktu itu di Cirebon kalau nggak salah, Mama mah nyusul pas di Bali kan. Nah, Surabaya manggil dokter. Bali dirawat di hotel di kamar. Cuma padahal tidur sama anak-anak. Masih tidur sama anak-anak. Tidur sama anak-anak kan emang ya waktu gitu. Mama datang meluk segala macam juga. Ya udah. Aduh, kalau sekarang sih ada orang Oh, demam iya. aja, aduh enggak deh. Gitu Udah makanya. parno banget. Kalau Udah aku parno. sih dan aku makanya waktu itu dibawa Kamu lihat santai ya yang aja. kata ada yang di Lebet Ura apa di mana gitu yang di RSUD Bekasi yang sampai di depan itu nggak dapat kamar kan, sampai ada yang tidur di pickup yang kayak gitu sampai nggak ada. Sebenarnya sih kalau misalkan kalau bisa isoman di rumah, kalau misalkan keadaannya tidak terlalu parah banget, lebih baik isoman Lebih baik di sih rumah. gitu. Karena kan maksudnya kayak apa sih, sahabat aku satu keluarga itu kena
kena satu keluarga gitu loh. Terus Kenanya dari mana juga nggak tahu ya. aku nggak tahu di mana, pokoknya satu keluarga dari suami, istri, anak, bapaknya kena semuanya gitu. Jadi ya sampai tadi aku bilang kayak kalau sekarang sih yang penting kita, kalau aku sih memang orangnya tuh, aku orang ini gini, OCD. Jadi kayak misalkan dikit-dikit maunya bersih gitu kan. Jadi bukan karena pas COVID aja, untungnya dari situ. Jadi bawaannya kayak aku maaf ya kayak gelian orangnya gitu. Apa-apa harus pakai punya sendiri. Kalau misalnya kayak Iya, kalau misalnya yang aku ngeliatnya kayak gimana, terus dia itu apa-apa tuh harus yang serba dipakai apa gitu, kayak tangannya kalau cuci tangan cepet-cepet kayak gitu-gitu. Nah sekarang jadi pas lagi COVID gini ya emang udah kebawa dari Emang udah dulunya, kebiasaan, udah kebiasaan kayak gitu. Jadi bukan hanya karena itu terus dari itu aku langsung cuci tangan, terus enggak gitu. Kalau mama sih akhirnya parno ya mah ya sekarang lebih buat Kalau sekarang mama parno. Masih Cuma parno. aku sih bilang mama janganlah, jangan karena parno banget. denger aja katanya Jangan kalau kemana-mana dulu lah. Jangan berani. parno juga, jangan terlalu parno juga sih. Boleh, cuma jangan terlalu parno juga karena itu yang bikin nanti akhirnya kita tuh, karena semuanya berawal dari Di sini, mindset juga ya. dari pemikiran kita sendiri sih mah. Gitu. Makanya sekarang juga mau pulang ke Istanbul sendiri nggak berani, harus ada teman. Nanti sama aku aja. Oh nggak gitu. berani, sumpah nggak berani. Nanti kalau Kemarin keadaan udah mau beli tiket, sampai si Ica marah-marah. Gimana sih tante kok nggak jadi? Iya ya, nanti aja deh cancel. nanti kalau Karena di keadaan pesawatnya nggak berani sendiri, takutnya kalau lagi itu kan keluar keringet dingin udah nggak sadarkan diri. Pernah. Iya, makanya nanti kalau keadaan Iya. kondusif aja mas. Iya. Sekalian aku juga Sekarang kan masih lagi ini banget kan. Takutnya kalau lagi di pesawat gimana kumat kalau lagi tiba-tiba dia Terus kumat. di sana nggak ada siapa-siapa, nggak ada keluarga, maksudnya kan. ada sih. Di sana mah aman. Tapi Di pesawat itu aja. Di pesawat aja. Sedekat yang di sini nggak Oma kalau Kan keluarga dari suami. Kan keluarga suami banyaknya minta ampun. oh banyak ya Oma ya. Ya ini kan kita cerita-cerita tentang pengalaman masing-masing ya. Tentang pengalaman COVID, tentang pengalaman pulang dari Istanbul di karantina. Ini baru cerita nih. Ceritanya untung Kalina pun nggak nanya, Vicky pun nggak nanya. Kalau tanya ya mungkin cerita di channel dia. Iya benar-benar. Iya spontan aja kan, inget bahwa mama pernah di karantina gitu kan. Karantina bukan yang menakutkan, karantina enak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita cerita-cerita lagi. Tapi jangan cerita yang sakit-sakit, cerita yang Iya, senang-senang aja. cerita yang Mas. happy-happy. Ya udah, makasih mama. Ya.